Lo tahu nggak, kalau kita ngomong soal politik di Indonesia, kita nih kejebak dalam dua kubangan besar. Nah, gue pengen bahas soal-soal politik, soal-soal sosial, soal-soal isu yang sedang viral, dan bagaimana cara pandang dua kelompok besar dalam kubangan ini. Dimasuk, Pak Eko. Kemarin baru aja ada kasus, ada perempuan kucuk datang merepet-merepet ke Istana Negara, bawa pistol, nodongin pistol ke pas pampres, lalu ditangkap. Dia bawa pistol jenis atau mereknya FN, gue nggak tahu itu pistol rakitan atau pistol beneran. Ketika isu itu mencuat, orang-orang yang selama ini selalu perhatian sama isu-isu terorisme itu melihat ini adalah sebuah tanda bahwa kelompok-kelompok teroris ini masih terus bergerak, bikin pengkaderan, mempengaruhi banyak orang, sehingga ada perempuan yang gua nggak ngerti bagaimana cara berpikirnya didorong untuk sampai bertindak nekat seperti itu. Jadi kelompok yang satu ngomong, ini memang akibat terorisme. Akibat doktrin-doktrin gak jelas. Akibat dari pengajian yang salah kaprah. Makanya mereka berani untuk tampil seolah-olah melawan negara. Kemudian dirujuklah kasus yang terjadi di Mabes Polri. Waktu itu ada perempuan juga namanya Zakiyah Aini yang nembakin polisi di kantor polisi. Akhirnya ya tewas ditembak oleh polisi. Kenapa? Karena memang sudah mengancam keselamatan banyak orang. Pada kasus yang lain dilihat, itu mah mainan intelijen. Mana ada cewek berani kucak-kucuk datang ke Istana Negara cuma bawa pistol sendirian. Begitulah cara mereka berpikir. Ini cipta kondisi, ini untuk mengalihkan isu. Gue nggak tahu bagaimana mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi itulah dua sudut pandang yang jauh berbeda. Ketika ada isu terorisme, ketika ada isu-isu yang menyangkut dengan kekerasan, kelompok ini bilang, lo jangan mempersepsikan orang yang pakai kerudung sebagai teroris. Dia tuh pakai kerudung, pakai cadar gitu loh. Lo pengen menghina atau pengen memfitnah Islam. Kelompok yang satu bilang, lo bukan mau fitnah Islam. Terbukti kok dia itu kucuk bawa senjata datang ke istana. Karena sebelumnya juga pernah ada kasus. Ingat dong orang yang namanya Dian Novita siapa gitu kan, yang merancang bom panci untuk masuk ke istana dan kemudian sekarang sudah dihukum 7,5 tahun. Atau ingat dong beberapa kasus terorisme yang dilakukan oleh perempuan-perempuan nekat itu. Dua pandangan ini terjadi. Begitupun dalam berbagai kasus. Kalau lo perhatikan misalnya dalam konteks Pak Jokowi, ada orang yang melihat memang Pak Jokowi ini presiden yang punya prestasi bagus. Kenapa? Ya infrastruktur nyata-nyata kelihatan. Bagaimana menangani rakyat miskin nyata-nyata kelihatan dengan berbagai bantuan sosial. Rakyat nggak perlu antri kayak BLT dulu, ditransfer langsung dan lain-lain. Bahwa Indonesia memang menjadi bagian dari seluruh ekonomi dunia dan ekonomi dunia lagi panas dingin, itu kenyataan. Imbasnya kita rasain juga. Tapi overall orang melihat kehidupan di Indonesia baik-baik saja. Coba bandingin misalnya dengan di Eropa, coba bandingin dengan di Amerika, coba bandingin dengan di negara-negara lain. Inflasinya udah gila-gilaan, sementara inflasi kita masih bisa tertahan. Dengan inflasi itu kita bisa ngukur tingkat kenaikan harga rata-rata kan. Ini orang yang berpikir rasional. Tapi orang lain berpikirnya enggak. Pak Jokowi itu membuat hidup rakyat makin susah. Ukurannya dirinya. Dia kecewa sama hidupnya, lalu kemudian ditimpakan itu kepada pemerintah. Dia berharap atau dia berpikir ada kali pemerintah yang gaji dia tanpa ngapa-ngapain gitu loh.
tanpa ada usaha untuk maju sendiri. Tetapi cara pandang ini kemudian dilimpahkan atau ditimpahkan bahwa hidup makin susah, hidup makin berat dan lain-lain. Harga-harga naik. Kenapa dia ngomong harga-harga naik? Ya mungkin di pasaran harga-harga naik. Tapi kalau mengacu pada angka inflasi, kenaikan harga di Indonesia rata-rata ya masih so-so lah dibanding negara-negara lain. Inflasi itu adalah angka kenaikan harga rata-rata. Jadi kalau inflasi kita 4, sekian persen, berarti setahun kenaikan harga cuma 4, sekian persen. Nggak menggila-gilaan banget gitu loh. Tapi cara pandang ini selalu kayak gitu. Ada lagi misalnya soal kasus-kasus yang berkenaan dengan Anies Baswedan misalnya. Ada yang ngomong Anies ini pemimpin hebat, pemimpin yang menyatukan dengan istilah tenun kebangsaan. Anies bukan pemimpin yang memecah belah, dia mencoba menarik orang-orang untuk bersatu gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kemarin Anies sempat ke vihara, sempat meresmikan gereja, sempat ke sana, sempat ke sini. Itu contoh konkret pada saat yang bersamaan. Misalnya Anies juga berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran yang tujuannya selalu bermusuhan dengan orang yang berbeda agama. Tapi mereka bilang Anies menyatukan gitu loh. Pada kelompok lain bilang, enggak, Anies enggak nyatuin. Kenapa? Buktinya dia berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran. Mana mungkin, gitu loh, orang yang membenci kelompok lain itu bisa bersatu. Kenapa? Karena pada dasarnya sudah benci. Mereka menghalalkan darahnya, mengkafir-kafirkan, dan segala macam. Jadi orang melihat Anies tuh bukan tokoh pemersatu. Dia cuma orang yang oportunis untuk mengambil kesempatan politik. Jadi kalau kesempatan politik identitas itu bisa dimainkan untuk memenangkan, itu akan dipakai sama Anies. Kalau kesempatan politik yang seolah-olah menyatukan dan itu bisa mengambil suara lain, itu akan dipakai. Tetapi logika menyatukan dua kelompok yang saling bertentangan ini kayaknya agak rumit. Kenapa? Karena memang secara intrinsik atau secara ideologis, misalnya kelompok-kelompok orang yang mau negakkan khilafah, orang yang mau negakkan syariat, merombak Pancasila menjadi bangsa atau menjadi negara berdasarkan agama, pasti nggak suka dengan orang yang beragama lain. Pasti nggak happy dengan orang yang beragama lain atau berpandangan lain. Makanya mereka gampang mengkafir-kafirkan. Dua arus besar ini mungkin didorong juga oleh pola algoritma media sosial. Kalau lo ya main Facebook, main Instagram, main Twitter atau yang lain-lain. Misalnya lo hari ini mengklik soal bokep. Misal, besok-besok lo akan sering tampil di wall lo atau di beranda lo ketika lo buka TikTok atau lo buka Instagram. Itu gambar-gambar atau akun-akun yang memang deket-deket ke situ. Kalau lo suka mengklik ceramah agama, akan sering juga tuh tampil yang deket-deket ke situ. Kalau lo sering like misalnya Anies Baswedan dan lingkarannya, maka informasi yang disajikan ke lo itu informasi seputar-putar itu aja. Itu yang disebut dengan algoritma. Sehingga seseorang seolah-olah sudah disatukan dalam satu kelompok oleh media sosial. Yang mengklik Pak Jokowi, yang suka sama Pak Jokowi akan ada cuma di kelompok itu, suaranya beredar di situ saja. Sebaliknya, orang yang mengklik Anies, kata Bang Julvan itu antitesa Pak Jokowi, juga suaranya akan berkicau atau bergema di situ-situ aja. Media sosial pada akhirnya membuat perpisahan atau membuat pengelompokan yang ekstrim. Sehingga informasi-informasinya nggak saling terserap, nggak saling melompat. Misalnya para pendukung Anies melihat prestasi-prestasi Pak Jokowi, atau para pendukung Pak Jokowi melihat prestasi-prestasi Anies Baswedan. Misal bagaimana bagusnya sumur resapan itu membuat indah jalanan-jalanan di Jakarta, meresap air yang menetes dari langit misalnya. Kan itu juga prestasi bagi
teman-teman yang mendukung Anies. Sementara ketika Pak Jokowi bangun infrastruktur, bangun jalan, dinyinyirin, rakyat nggak makan aspal, rakyat makannya sumur. Nah gitulah kira-kira, karena Anies bangun sumur resapan. Sehingga apa? Sehingga dua kelompok politik ini terus-menerus terjadi, bergaung dan bergema di antara kelompoknya saja. Gua mungkin salah satu orang yang dipersepsikan ada dalam satu kelompok. Kenapa? Ya gue coba, ketika gue ingin melakukan penilaian, gue coba tracking. Tracking itu maksudnya lihat data, lihat kenyataan. Kalau Indonesia, misalnya gue pengen menilai ekonomi Indonesia. Indonesia bener nggak sih ada kenaikan harga gila-gilaan? Apa sih variabel untuk mengukur kenaikan harga? Inflasi. Nah gue lihat angka inflasi Indonesia. Halo, sejak Pak Jokowi menjabat angka inflasi kita nggak lebih dari 4% loh kemarin-kemarin. 2%, 3%, 4%. Nah baru sekarang ini karena kenaikan BBM kemarin melompat sedikit, 4, sekian persen, tapi sekarang sudah normal lagi. Itu artinya kenaikan harga rata-rata ya 2-3% itu. Bagi sebuah negara dengan ekonomi yang terbuka, inflasi 2-3% itu ya normal. Kalau nggak inflasi, malah deflasi, itu tandanya ekonomi nggak tumbuh. Gitu loh. Tapi kalau inflasinya gila-gilaan, tandanya rakyat kecekik karena harga-harga pada naik. Nah, orang-orang yang teriak-teriak harga naik itu gua nggak tahu apa ukurannya. Ukurannya mungkin ketika dia ke pasar kemarin beli pete 1.500, naik jadi 2.000. Dia teriak-teriak, harga-harga naik. Padahal variabelnya cuma pete gitu loh. Jadi ukurannya tuh sangat minimalis. Atau misalnya dilihat dari bagaimana tingkat pengurangan kemiskinan. Iya kan? Kan hitungannya kayak gitu. Kan bisa dilihat dari data BPS. Iya, ternyata ada pengurangan kemiskinan signifikan. Kemarin ketika kasus Covid naik lagi. Begitupun ketika membandingkan antara beberapa capres atau gubernur yang sekarang mau berlaga sebagai calon presiden. Ketika pasukannya Anies misalnya, pendukung Anies melihat Anies ini berhasil membangun Jakarta, yang ditampilkan adalah Sudirman, yang ditampilkan adalah Tamrin, yang ditampilkan adalah Kuningan. Itulah keberhasilan Anies membangun Jakarta. Buktinya sekarang Jakarta punya jalur sepeda yang kebanyakan dipakai sama motor dan parkir mobil, ya kan? Sepedanya malah jarang, padahal udah dibangun dengan biaya mahal sekali. Sementara orang yang lain melihat enggak, Anies itu termasuk gagal loh. Kenapa? Di zaman Anies, angka kemiskinan Jakarta meningkat signifikan kembali ke 15 tahun lalu. Di zaman Anies, angka putus sekolah juga tinggi banget bagi masyarakat anak-anak sekolah. Ketika mereka, timnya Anies misalnya ngelihat Ganjar Pranowo, tuh Jawa Tengah termasuk provinsi termiskin karena pendapatannya jauh di bawah Jakarta. Iya emang. Kalau dilihat dari pendapatan di Jawa Tengah pasti jauh dari Jakarta lah. Jakarta sudah dari dulu jadi ibu kota. Tetapi yang dilihat ini adalah ketika misalnya Ganjar memimpin Jawa Tengah, berapa sih angka kemiskinan yang berkurang? Signifikan loh. Angka kemiskinan masyarakat Jawa Tengah berkurang sangat signifikan. Sekolah, Ganjar membangun misalnya SMK khusus di berbagai kabupaten kota untuk memfasilitasi anak-anak miskin, anak-anak tidak mampu yang punya prestasi, disiapkan SMK khusus, mereka sekolah di situ, mereka dapat uang saku, mereka dapat asrama dan dididik dengan baik. Sekarang ada puluhan SMK khusus yang memang dijadikan sebagai sekolah unggulan untuk masyarakat Jawa Tengah yang miskin, yang tidak mampu bayar sekolah, yang tidak mampu meneruskan pendidikan. Alumni-alumninya sudah tersebar banyak. Itu cara melihat bagaimana kualitas manusia dibangun. Tapi kalau dibandinginnya misalnya UMR ya pasti jauh dong. Jakarta pasti lebih gede. Dibandinginnya tingkat pendapatan pasti jauh dong. Konglomerat tinggalnya banyak di Jakarta, bukan di Jawa Tengah. Ngebandinginnya adalah progres gitu. Cara orang melihat. Sebetulnya perbedaan itu nggak masalah.
Sebetulnya persepsi politik yang berbeda itu nggak masalah. Sepanjang perbedaan itu mengacu pada data yang otentik, mengacu pada data yang kredibel. Kalau kita menilai kinerja Pak Anies Baswedan, ya tunjukkan data yang kredibel. Berapa angka kemiskinan, berapa jumlah rumah DP 0% yang terbangun, berapa panjang kali yang dinormalisasi. Itu data yang kredibel. Kalau kita mengkritisi Pak Jokowi juga mengacu pada data yang kredibel. Kalau kita mengkritisi Pak Ganjar juga mengacu pada data yang kredibel. Tanpa mengacu pada data yang kredibel, penilaian kita semua pasti akan absurd. Penilaian kita pasti semua akan blank. Jadi gue ingin ngomong sama teman-teman, mulai kita mengacu pada data-data yang kredibel. Kalau enggak, kita pasti akan terjebak pada kubangan yang memang tanpa kita sadari diciptakan oleh medsos. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.